Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya robbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menampilkan sebuah tayangan video seorang Lora dari Madura atau Kiai muda dari Madura, kalau di Jawa biasa disebut Gus, yang dalam penelitiannya menemukan bahwa leluhur Ba'alawi sungguhnya adalah dinasti Fatimiyah. Sekilas tentang dinasti Fatimiyah adalah sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Afrika, kemudian juga di Mesir sekitar tahun 909 Masehi, dan dinasti ini cukup lama berkuasa, sekitar 262 tahun lamanya, dan ini merupakan rival atau musuh dari dinasti Abbasiyah. Kenapa disebut dinasti Fatimiyah? Karena mengaku bahwa mereka masih keturunan Fatimah Az-Zahra. Kemudian kalau kita baca di beberapa media online bahwa dinasti Fatimiyah ini alirannya adalah aliran Syiah. Seperti apa videonya? Mari kita simak sampai tuntas. Beliau secara luar biasa menemukan bahwa memang klan Ba'alawi ini adalah keturunan dari keluarga dinasti Fatimiyah, yaitu yang mengaku cucu Nabi padahal mereka adalah Yahudi. Monggo Lora, silakan Lora. Ini menarik sekali. Silakan. Nah, sebenarnya begini. Iya, silakan. Dari dulu itu memang saya punya rasa penasaran terhadap kaum Ba'alawi yang di Indonesia ini lagu sombong dan sok paling wow, paling langsung pokoknya semuanya sok itu. Nah, dari dulu saya belum menemukan pintu masuk untuk masuk ke penelitian mereka, tapi penasaran itu sudah ada. Dulu saya sudah mendengar sejarah tentang Muhammad Al-Habib. Ya. Akhirnya setelah Kiai Imad membuka pintu untuk penelitian nasab ini, nah di sini kami mendapatkan jelas. Ditambah setelah kami itu membaca kitabnya Ali As-Sakor, Al-Ruqa Al-Musyistah. Itu sebenarnya kan bukan kitab nasab, Kitab Khurafat. Kitab halu. Kitab halu, kitab tasawuf. Itu bukan kitab nasab. Kenapa kok sama mereka dijadikan alat untuk mengisbat nasab mereka? Dari sini sudah salah. Nah, setelah itu kami menemukan bait syair yang kami baca dan kami bahkan istihor. Kami setelah kami mau mendalami, kami istihor. Siapakah Maimun yang ada di desa ini? Maimun Al-Qur'an. Iya. Jadi di situ wabiwadidihil Maimun Ubaidun. Iya. Saya membaca Ubaidun, dia tidak sama dengan bacaan yang lumrah, yang kaprah. Kalau yang kaprah kan dibaca kasro. Kalau kasro itu kan tingkatan nahwunya masih tingkatan. Kalau dibaca dhamma ini tingkatan peneliti yang di atas rata-rata gitu loh kemampuan membacanya. Oleh karena itu saya baca itu dengan baca dhamma, keluarlah para mukibin kurcaci kaum Ba'alawi itu untuk apa ya, ambisi menyalahkan. Lo bacaan kamu salah. Kan memang saya ingin memancing mereka biar keluar. Kalau penemuan ini tidak ada yang memperhatikan, berarti penemuan tidak laku. Ternyata setelah mereka para kurcaci terpancing keluar untuk membantah dan menyanggah bacaan yang saya baca. Nah, di sini mereka terpancing. Setelah terpancing mereka kelimpungan, ingin maunya ingin menyanggah dengan bahasa kamu salah membaca. Ternyata mereka kelimpungan untuk menjawab.
Nah, oleh karena itu terjadi diskusi juga di Komal TikTok dulu, di Komal TikToknya Hasan dengan Rumil Abbas. Rumil Abbas ini penasaran sekali. Rumel yang suka tipu-tipu itu. Ah. Sekolahnya juga tipu-tipu itu. Sebelum Rumil kan yang turun kurcacinya Pak Alawi itu Zaini dari Madura itu, ya sedebatin dengan saya. Tapi alhamdulillah saya sudah menjawab dengan benar. Makanya saya ini berhenti 2 kali menyanggah ini bukti. Nah di Komal TikTok itu Rumil awalnya nanya, "Loh Gus, kok iso ini jenengan untuk Maimun Al-Qadhi sekondi?" Nah, saya jelaskan. Wa bi walidihil Maimun Ubaidul, ini saya baca dhamma tarkib mubtada khobar dengan khobarnya dihapuskan karena ada musawwir yang membolehkan. Dan ini juga syair. Jadi wa bi walidihil Maimun Ubaidul itu ketika dinatan wa waliduhu Ubaidun al-Maimun itu dinasar. Makanya mereka itu kan juga yang ambisi menyanggap ini kok domir kembali ke belakang, nggak ke depan katanya mereka. Padahal ini kalam nadom. Jadi kalau dinasar wa waliduhu, domir ini bukan kembali ke Ubaid, bukan mereka kembali ke Ubaid, kembali ke Bait sebetulnya, yaitu jadi ini kalau dinasar ya Ubaidun al-Maimun, dan iku bapaknya dia siapa? Alawi, yaitu Ubaid. Ubaid itu siapa? Al-Maimun. Al-Maimun ini siapa? Al-Maimun ini di sini adalah al-isbat nasab. Jadi biar kurcaci Alawi ini dengar ya. Ini al-isbat nasab di sini. Ini bukan sifat. Jadi al-isbat nasab. Makanya yang dari Bangkalan Kiai katanya alim allama itu. Katanya alim allama. Ini gak boleh dikasih tahu. Dengan menyampaikan hujjah dari Alfiyah wa ba'dul a'lamin alaihi dakhala dalam dimaksudkan alhamdulillah. Oi, saya bilang gitu. Ini bukan al-ta'rif. Memang kalau al-ta'rif gak boleh, al-ma'ruf la yu'arraf. Yang makrifat sudah tidak bisa dimakrifkan lagi. Nah, akhirnya dia tergelincir alam mangkul yang dari sifat isim fa'il dan isim maf'ul itu tidak boleh dikasihkan Mahmud katanya, nggak boleh al-Mahmud. Maimun nggak boleh al-Maimun seperti anaknya Mbah Maimun, nggak boleh al-Maimun. Terus kemudian dia tergelincir di mana? Hamid, tidak boleh al-Hamid. Loh, junjungan etik kemana ini junjungan kalian yang ditangguh? Hamid, al-Hamid Gus. Ini mau dihapus lah, nggak boleh dari kaitan aku. Nah di sini al ini adalah al-nisbat. Nisbat apa? Nisbat nasab. Jadi masuk dari al-Maimun ini, Maimun al-Qaddah. Saya sebenarnya sudah temukan itu, Gus. Ya. Muhammad al-Habib ini dari Yaman. Siapa sebenarnya Muhammad al-Habib? Atau dengan sebutan lain Ahmad al-Habib? Ada 2 nama. Selalu di keturunan mereka ada 2 nama. Ada Abdullah Ubaidillah, ada Ahmad Muhammad, iya. Ada Said Ubaidillah. Dari selalu ada 2 nama di mereka. Jadi dari sinilah Muhammad al-Habib. Saya sekarang sudah buat kitab itu, kilas sejarah mulai dari perjalanan Sabaiyah, Imamiyah, Sabaiyah, kemudian sampai ke Batiniyah, Sabaiyah, berkamuflase menjadi Imamiyah. Nah, sudah jelas tentunya, meskipun videonya memang kurang bersih suaranya, tetapi minimal kita bisa menangkap poin-poin pentingnya. Ada ungkapan yang sering kita dengar dalam bahasa Indonesia, sepandai-pandainya tupai melompat pasti dia akan jatuh juga. Kemudian juga ada ungkapan tiada mungkin kertas membungkus api. Juga ada ungkapan sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, suatu saat pasti akan tercium juga. Juga kita sering mendengar sepandai-pandainya orang menyembunyikan kejahatannya,
bahkan direkayasa, diskenario dengan rapih seperti drama-drama Korea, maka kejahatan itu pasti akan terbongkar juga, karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan alhamdulillah kita bersyukur kiai-kiai kita, kus-kus kita, lora-lora kita semua bangkit dengan spesifik ilmunya masing-masing dan membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi. Tentu ini harus diungkap karena menyangkut nasab suci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan beragama. Agar kita tidak salah memilih, agar kita tidak salah mencintai, agar tidak ada korban-korban penipuan, pemalsuan atas nama dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu dipublikasikan agar umat, agar rakyat tahu mana yang benar-benar dzurriyyah Rasulullah dan mana yang mengaku-ngaku dzurriyyah saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.